Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan video ini. Yang saya hormati Ibu Waode Hastiani Fahidu, SKM MPD selaku dosen mata kuliah Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan. Izinkan saya Nindi Darmayanti dengan stambuk M1B1818063, mahasiswa dari kelas Ilmu Lingkungan C, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo, untuk menyampaikan materi dari mata kuliah Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan mengenai pengendalian vektor penyakit, khususnya penyakit demam kuning. Sebelum kita menuju ke materi inti pada kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari pengendalian vektor. Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin, sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko untuk terjadinya penularan penyakit tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit tular vektor yaitu lingkungan fisik, misalnya perubahan iklim, biologi, misalnya berkurangnya hewan pemakan serangga, dan yang terakhir sosial budaya, misalnya keadaan rumah dan sanitasi yang buruk, perpindahan penduduk yang non-imun ke daerah endemis. Tujuan pengendalian vektor menular penyakit yang pertama, menurunkan populasi vektor serendah mungkin secara cepat sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah. Yang kedua, menghindari kontak dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah. Dan yang ketiga, meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh binatang atau serangga pengganggu. Salah satu jenis penyakit yang menular karena adanya vektor adalah demam kuning. Demam kuning adalah penyakit demam berdarah atau hemoragik virus akut yang ditularkan oleh nyamuk yang terinfeksi virus penyebab demam kuning. Penyebab penyakit demam kuning adalah virus yang tergolong dalam genus Flavivirus, kelompok besar virus RNA. Di kawasan hutan secara alamiah, virus demam kuning hidup dan memperbanyak diri pada tubuh primata selain manusia, biasanya monyet dan simpanse. Virus ini dapat ditularkan ke manusia melalui perantara atau vektor nyamuk. Nyamuk perantara atau vektor penyakit demam kuning di kawasan hutan Afrika adalah Aedes africanus terutama dan spesies Aedes lainnya. Gejala yang dialami oleh pengidap demam kuning adalah pada kasus ringan menyebabkan demam, sakit kepala, mual dan juga muntah. Pada kasus serius dapat menyebabkan kondisi jantung, hati dan juga ginjal yang sangat fatal. Sebagian orang juga mengalami area nyeri seperti pada daerah perut atau otot, demam di seluruh tubuh, kehilangan selera makan, kelelahan atau panas dingin, mual dan muntah, kulit dan mata berwarna kuning, pendarahan, dan juga penurunan kesadaran atau sakit kepala. Penilaian risiko penyebaran di Indonesia. Belum pernah dilaporkan keberadaan kasus demam kuning di Indonesia. Belum pernah dilaporkan keberadaan vektor nyamuk Haemogogus dan Sebates di Indonesia. Risiko importansi sedang bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia mensyaratkan pelaku perjalanan yang menuju dan datang dari negara terjangkit harus memiliki sertifikat vaksinasi yang masih valid. Untuk negara dengan kasus demam kuning terbanyak yaitu 47 negara di Afrika dan Amerika Selatan endemis demam kuning. Diperlukan kewaspadaan dini dan kekebalan tubuh sebelum memasuki wilayah di negara tersebut. Pencegahan demam kuning dapat dilakukan dengan yang pertama, pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, menutup, dan memanfaatkan atau mendaur ulang, ditambah dengan upaya mekanik lain yang terbukti bermanfaat. Yang kedua, pengendalian secara biologi dengan menggunakan agen biologi. Yang ketiga, pengendalian secara kimiawi menggunakan insektisida kimia. Yang keempat, pengendalian vektor secara terpadu. Yang kelima, pemberian kekebalan melalui vaksinasi.
Yang keenam, vaksinasi demam kuning harus dilakukan oleh pelaku perjalanan yang akan bepergian atau tinggal di negara atau wilayah negara endemis dan atau terjangkit kejadian luar biasa demam kuning. Yang keenam, vaksinasi ini dilakukan selambat-lambatnya 10 hari sebelum keberangkatan. Dan yang ketujuh, vaksinasi demam kuning dapat dilakukan di kantor kesehatan pelabuhan terdekat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.